Bosan nonton film ge. Cerita berlanjut pada Jungwook yang sedang melakukan wawancara di acara TV. Jungwook berencana ingin membongkar kebohongan dari Inho, yang dimana ternyata karya lukisan Inho yang selama ini terkenal dan mahal itu bukanlah lukisan dari Inho, melainkan lukisan itu dibuat oleh Jungwook. Tetapi tak lama ada berita masuk dan disiarkan bersamaan dengan acara wawancara Jungwook. Dan berita itu adalah bukti kalau Jungwook telah membunuh ayah dari Haejun. Awalnya Jungwook mengelak kalau dia bukanlah pembunuhnya. Tetapi tak lama ia keluar dari acara wawancara itu. Di luar, Jungwook bertemu dengan Haejun. Haejun lalu menanyakan Jungwook di mana ia mengubur jasad ayahnya. Tetapi Jungwook langsung pergi begitu saja. Lalu kembali pada Bitna. Ia dituduh semua orang di ruangan itu kalau Bitna lah yang membunuh Inho. Mendengar itu, Bitna menceritakan yang sebenarnya, yang dimana Inho pada saat itu memberikan pesan pada Bitna kalau Inho ingin bertemu dengannya di studio lukisan jam 4 subuh. Namun Inho tidak datang. Pada akhirnya Bitna datang ke kamar Inho dan melihat Inho telah meninggal. 갑자기 아빠가 죽고 무서웠어. 그래도 나한텐 얘기했어? Karena itu, Bitna, Jihye, Boopark kini sedang mencari bukti siapa yang memfoto Bitna di studio. Lalu Jihye tak sengaja menemukan cairan dan menciumnya. Tak lama, Jihye pingsan setelah mencium cairan itu. Dan ternyata itu adalah cairan racun yang disuntikan pada Inho. Singkat cerita, Jihye tersadar dari pingsannya. Mereka kemudian bertanya-tanya siapa yang meletakkan dan melakukan itu pada Inho. Setelah kejadian itu, Boopark memberitahu Jihye kalau saat itu Boopark dan Bitna mengambil sesuatu di kamar Sulyang, yang dimana itu adalah naskah yang ditulis oleh Sulyang. Dan naskah itu sama seperti kejadian yang mereka alami saat ini. Jadi Jihye pun langsung mendatangi Sulyang dan meminta penjelasan tentang naskah itu. Tetapi Sulyang malah menantang Jihye untuk melaporkan itu ke polisi sebagai bukti. 이거 딱 봐도 대본 아니야. 살인 계획서지. 내가 없는 소리 해? 경찰한테 가서 얘기해. 의심스러우면 나가라는 소리 안 들려? Singkat cerita, Haejun mencari bukti di kamar Sulyang dan ia menemukan foto yang sama dengan foto Bitna yang ada di studio. Setelah Haejun menginterogasi Sulyang, ternyata yang memfoto Bitna adalah Jungwook. Jungwook melakukan itu karena ia dan Sulyang menginginkan Bitna yang menjadi tersangka atas kematian Inho. Lalu Sulyang meminta Jungwook untuk menjelaskan semuanya kepada semua orang di rumah itu. Jihye kemudian memberitahu semua orang kalau yang memfoto Bitna adalah Sulyang bersama Jungwook. Pada akhirnya mereka mengaku salah karena menuduh Bitna yang membunuh Inho. Di saat yang bersamaan, Jungwook juga datang dan bertemu dengan Haejun. Haejun yang kesal kemudian memberitahu Jungwook kalau ia dan semua orang tahu rencana kusut Sulyang dan dirinya. Mendengar itu, Jungwook pun langsung mendatangi Sulyang dan menanyakan mengapa semua orang tahu tentang rencana mereka berdua. Jungwook yang panik, ia juga takut kalau Sulyang akan mengkhianati dirinya. Selesai bertemu dengan Sulyang, Jungwook juga disidak oleh semua orang di rumah itu. Jungwook juga akhirnya mengaku di depan semua orang kalau ia menyuntikkan racun pada Inho, melempar pot bunga dan memukul kepala dari Bitna. 내가 죽였어. 나한테 도자기 던진 것도 다 당신이지. Jungwook melakukan itu karena ia kesal pada Inho. Jungwook selalu jadi budak Inho untuk mencari ketenaran. Jungwook juga tidak berani melawan Inho karena Inho mengancam kalau Jungwook pergi, maka Inho akan melaporkan Jungwook ke polisi atas pembunuhan dari ayahnya Haejun. Setelah menjelaskan itu, Jungwook mengambil lukisan paling berharga milik Inho.
Hal itu dilakukannya karena itu lukisan yang dilukis oleh Jungwook sendiri. Saat Jungwook ingin pergi, Bitna mendatanginya dan meminta penjelasan mengapa Jungwook ingin sekali Bitna meninggal. Lalu Jungwook memberikan sebuah bukti pada Bitna dan meminta Bitna untuk melihatnya sendiri. Singkat cerita, Bitna membaca semua bukti yang diberikan oleh Jungwook dan isinya adalah tentang semua rencana Jungwook dan Sulyang atas pembunuhan Inho dan Bitna. Di tempat lain, Jungwook yang sedang di perjalanan, ia merasa gatal di seluruh tubuhnya. Tak hanya itu, ia sampai menghentikan mobilnya karena mengalami sesak nafas. Cerita berlanjut pada Bitna yang masih membaca buku berisi bukti kejahatan dari Sulyang dan Jungwook, yang dimana ia menemukan fakta kalau Sulyang ternyata pernah hamil anak dari Inho. Tetapi sayangnya Sulyang keguguran. Semenjak itu, Sulyang tidak bisa lagi mempunyai anak. Dan semua itu tidak diketahui oleh Inho. Hari demi hari, Inho yang merasa Sulyang tidak bisa memberikan keturunan. Akhirnya, Inho menceraikan Sulyang dan menikah dengan Jihye. Hal itulah yang membuat Sulyang tega menghabisi nyawa dari Inho bersama Jungwook. Selesai membaca, Bitna pergi ke studio milik Inho dan mengambil sebuah lukisan. Saat keluar, ia bertemu dengan ibunya. Dan disinilah Bitna menemukan fakta lagi dengan menghancurkan lukisan itu. Dan setelah hancur, ternyata ada dua lukisan. Dan salah satu lukisan itu ada gambar yang menunjukkan kalau Inho pernah melukis dirinya, Sulyang, dan anak mereka yang keguguran. Tak lama, Sulyang datang dan melihat lukisan itu. Sulyang merasa bersalah karena ternyata Inho masih peduli dan mengetahui tentang anak Sulyang yang keguguran. Tak lama, polisi datang dan mengabarkan semua orang di rumah Inho kalau Jungwook meninggal di dalam mobil. Dan kini, Sulyang menjadi tersangka sendirian karena meninggalnya Jungwook. Sulyang merasa bersalah karena telah memanipulasi tentang surat yang menunjukkan isi wasiat yang ada di dalam berangkas. Karena dirinya membuat semua orang memberikan obat tidur pada Inho. Dan menyebabkan Inho menjadi overdosis obat tidur. Keesokannya, Bu Park berteriak di dalam studio milik Inho yang membuat semua orang panik. Bu Park berteriak karena ternyata semua lukisan mahal milik Inho telah hilang. Lalu datanglah Gosun dan memberikan sebuah surat dari Gochul. Isi surat itu menunjukkan kalau Gosun tidak usah mencari ayahnya lagi. Dari situlah mereka semua mengetahui kalau yang mencuri semua lukisan Inho adalah Gochul. Lalu datanglah pengacara dari Inho dan mengatakan kalau ia kehilangan surat wasiat yang asli. Mereka lalu mengira juga kalau yang mencuri surat itu adalah Gochul. 유언장이 사라졌어요. 제 사무실에 도둑이 들었어요. 그 도둑 누군지 알 것 같네요. Singkat cerita, Haijun menemukan jasad ayahnya yang terkubur di Yayasan Ingok. Ia mengetahui ayahnya terkubur di situ karena saat Jungwook mengambil lukisan, Jungwook memberitahu Haijun kalau jasad ayahnya terkubur di Yayasan Ingok. Haijun sedih setelah menemukan jasad ayahnya yang tinggal tulang belulang. Di tempat lain, Gochul menemui seseorang dan memberitahu pada orang itu kalau Gochul adalah adik kandung dari Inho. Ternyata Gochul menemui orang itu untuk melelang semua lukisan milik Inho. Hal itu diketahui oleh Gosun dan memberitahukan pada semua orang yang ada di rumah itu. Bitna dan Haijun berencana untuk menggagalkan pelelangan yang digelar oleh Gochul. Tak lama, Bitna bertemu dengan Sulyang. Sulyang mengatakan kalau dirinya akan menyerahkan diri ke polisi. Hal itu dilakukan Sulyang karena mungkin ia sangat bersalah. Saat ingin pergi ke kantor polisi, Bitna menghentikan Sulyang dan mengajak Sulyang untuk mengerjakan sesuatu bersama Bitna terlebih dahulu. Di tempat lain, di saat Gochul merencanakan pelelangan lukisan, Bitna dan Haijun juga menyiapkan rencana untuk menggagalkan rencana Gochul. Dan singkat cerita, pelelangan pun dimulai.
Di acara itu, mereka semua datang dan menyamar sebagai tamu. Dan tamu utamanya adalah Bu Park yang akan mengalihkan perhatian dari Gochul. Sedangkan Gosun dan Haejun mengalihkan perhatian dan menyamar jadi kru dalam acara itu. Selain itu, tugas Jihei dan Bitna adalah mengajak ngobrol pimpinan yang menyelenggarakan acara pelelangan. Selain lukisan, ternyata Gochul juga melelang surat wasiat yang asli dan dibuktikan oleh Bu Park dan Sulyang yang melihat langsung di acara itu. Tak lama, Gochul berhasil masuk dalam ruangan kendali untuk menyabotase saat pelelangan ingin dimulai. Sementara itu, Bitna dan Jihei menceritakan sifat asli dari Gochul yang seorang penipu pada penyelenggara acara itu. Dan disitulah sang penyelenggara mulai khawatir atas kerjasamanya dengan Gochul. Singkat cerita, pelelangan pun dimulai. Tetapi saat tawar-menawar dimulai, tiba-tiba layar utama menunjukkan kalau lukisan-lukisan itu bukanlah lukisan dari Inho, melainkan lukisan yang dibuat oleh Jungwook. Karena itu, semua orang tidak jadi membeli lukisan itu karena mereka mengira kalau lukisan itu palsu dan bukan buatan dari Inho. 뭔가 잘못된 겁니다. 걱정 마세요. 제가 다 사람이 믿어줄 거예요. 뭐 우리라고 맨날 위장만 치고 파는 법 있어? 이곳에 있는 어떤 그림도 그의 그림이 아닙니다. 야, 사기. Selesai acara itu, kini Sulyang berpamitan pada Bitna untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Tak lama, berita juga muncul kalau pembunuh dari Inho sudah ditemukan dan dihukum secara undang-undang. Dan akibat acara pelelangan itu, kini aset-aset lukisan mahal milik Inho tidak bisa dijual dan dibagi kepada keluarga. Jadi mereka gagal untuk mendapatkan harta dari Inho. Tapi mereka masih memiliki rumah Inho dan mereka bisa tinggal kapan saja di rumah itu. Setelah drama yang panjang, kisah ini berakhir dengan mereka yang akan menjalani hidup secara masing-masing.